Ya, selamat siang menjelang sore para penonton Disrupto sekalian. Selamat datang di Disrupto Fest 2020, Exploration Experimentation Road to Indonesia 2045. Oke, Disrupto Fest merupakan festival inovasi teknologi, sains, bisnis, dan gaya hidup tahunan yang kali ini untuk pertama kalinya diadakan secara virtual. Disrupto Fest 2020 merupakan kolaborasi antara Disrupto, Weir Group, Samara Life, KVB, serta didukung oleh Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business and Lifestyle, Merck, Indica Energy, Petrosi, British Council, Plaza Indonesia, dan Plus Jakarta. Oke, perkenalkan nama saya David Irianto, saya adalah co-curator dari TEDx Jakarta dan juga Ide Laju. Kali ini saya akan memoderasi sesi The Genetics of Making Humans Fit for Outer Space. Nah, gimana tuh? Gimana kita bisa hidup nanti di luar angkasa gitu. Sesi ini kita akan banyak bicara sama pembicara Sharlyn Eriza Putri, CEO dari Nusantics, dan juga Vensa Kris, Direktur dari Indonesia Space Science Society. Sebelum masuk ke diskusi, saya mau mengingatkan, sambil menikmati Disrupto Fest 2020 ini, kamu juga bisa berdonasi dalam hashtag Disrupto Berbagi melalui benihbaik.com dan berkontribusi untuk membantu tenaga pengajar terdampak pandemi seperti para guru honorer dan juga siswa-siswi yang kurang beruntung yang belum bisa mendapatkan akses belajar melalui internet. Caranya mudah, kamu bisa scan aja QR Code yang ada di layar di sebelah kanan bawah selama acara berlangsung, atau bisa juga kunjungi situs benihbaik.com dan pilih program berbagi kebaikan untuk pendidikan bersama Disrupto Fest. Oke, selain channel Tech and Science yang sedang kalian tonton kali ini, di Disrupto Fest 2020 juga ada channel-channel lain. Salah satunya adalah channel Business and Lifestyle dan nanti akan diakhiri dengan program musik di sore menjelang malam hari nanti. Sementara untuk program workshop bisa kamu ikuti melalui aplikasi Cakap. Untuk jadwal lengkap Disrupto Fest 2020, kamu bisa cek di Instagram @disrupto.id atau di www.disrupto.co.id. Oh ya, kalau ada yang mau posting tentang Disrupto Fest 2020 di sosial medianya, jangan lupa pakai hashtag Disrupto Fest 2020 dan hashtag Exploration Experimentation. Saya ulang, hashtag Exploration Experimentation. Dan jangan lupa untuk tag juga @disrupto.id supaya nanti bisa di repost sama account Disrupto.id. Oke, nah memulai sesi siang hari ini, saya akan memperkenalkan dua pembicara kita yang sudah sangat, yang kita udah nanti-nanti nih, isi dari perbincangannya apa gitu ya. Nah, mungkin pembicara pertama adalah seorang penggemar teknologi dan insinyur yang bersemangat untuk berjuang bagi masa depan berkelanjutan berbasis biodiversity. Sebagai salah satu pendiri dan juga seorang CEO dari Nusantics, sebuah perusahaan genomik yang yang perusahaannya berhasil menciptakan PCR COVID-19 lokal di awal menjalani bisnis yang sebenarnya adalah microbiome kulit. Nah, nanti apa itu microbiome dan itu nanti bisa dijelaskan sama pembicaranya. Ia juga memiliki sudut pandang yang sangat menarik tentang bagaimana genomik berperan dalam peradaban ruang di masa depan. Saya persilahkan Mbak Sharlyn Eriza Putri, CEO dari Nusantics. Sambil saya perkenalkan pembicara kedua. Selamat siang Mbak Sharlyn. Ya. Saya persilahkan pembicara kedua adalah orang Indonesia pertama yang mengikuti pelatihan hidup di Mars. Menarik banget. Nah, beliau juga adalah pendiri dan inisiator dari HON Foundation, FUVOC Lab, Indonesia Space Science Society, dan juga International SETI Search for Extraterrestrial Intelligence Conference sejak 2016, dan juga Indonesia UFO Network sebagai pendirinya. Ya, mari kita sambut Direktur dari Indonesia Space Science Society, Mas Vensa Kris. Selamat siang, Mas Vensa. Halo, Mas. Halo, siang. Nah, mungkin sebelum kita mulai ini diskusinya, ada lagi nih pesan sponsor sebenarnya. Ini menarik banget karena kita akan buka audience Q&A nanti di akhir dari diskusi kita. Jadi kalau teman-teman yang menonton mungkin punya pertanyaan soal pengalaman baik Sharlyn ataupun pengalaman Mas Vensa, bisa langsung aja isi di chat box di video
di layar di sebelah atau di bawah. Nah, itu nanti dua penanya terpilih akan memperoleh hadiah skin microbiome test dari Nusantix. Oke, nah mungkin kita langsung mulai aja sesinya. Aku mau ke mungkin Mas Venza dulu. Mas Venza boleh nggak ceritain sebenarnya apa itu Indonesia Space Science Society? Ya, makasih Mas David. Halo Mbak Sarlini. ISSS sebenarnya diinisiasi pada tahun 2014. Waktu itu kita menjalin satu conversation ya, hanya bincang-bincang ringan gitu dengan beberapa akademisi dan pelaku astronomi di Indonesia yang cukup terkemuka. Beberapa dari mereka ada yang dari LAPAN, ada yang dari ITB, ada yang dari Boska, ada yang dari komunitas yang sudah sangat dikenal di masyarakat. Dan kemudian 2015 kita memberanikan diri untuk mendeklarasikan berdirinya ISSS karena memang pada saat itu atau mungkin sampai saat ini banyak sekali komunitas amatir sebenarnya di Indonesia pecinta astronomi dan space science dan mungkin perlu satu platform di mana mereka bisa bertemu dan bertatap muka dengan sedikit serius gitu ya, sedikit serius dalam tanda petik dengan meyakini bahwa tidak hanya presentasi tetapi kemudian ada kolaborasi yang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia terutama di area atau di field space science. Nah, kemudian pada tahun berikutnya 2016 kita memberanikan diri untuk menyelenggarakan International SETI Conference itu yang pertama di Southeast Asia dan kemudian kita menjalin hubungan dengan berbagai negara dan berbagai space agency di negara-negara baik yang besar maupun yang kecil. Dan kemudian kita setiap tahun sampai saat ini mengundang narasumber yang cukup berkompeten untuk berbicara tentang SETI dari tidak astronomi tetapi dari filosofi, dari praktisi, macam-macam teknologi. Oke, jadi sebenarnya ISSS ini semacam wadah bagi para penggemar sains dan juga space science yang tadinya bersebaran di mana-mana dijadikan satu gitu ya. Oke. Nah, mungkin aku ke Mbak Sharlini dulu nih. Aku pengen tahu juga apa sih Nusantix, Mbak? Boleh diperkenalkan mungkin? Iya, jadi kalau singkatnya dan lucunya, Nusantix itu adalah startup yang berbasis genomics, di mana kita visinya itu adalah mengedukasi kalau kita ini bukan 100% manusia loh. Kayak gitu, kita tuh bukan 100% manusia loh, separuh itu ada microbiome. Dan makanya itu juga visi dari Nusantix itu adalah gimana kita tuh bisa mengedukasi the nature of life tuh gimana sih, betapa pentingnya balance, betapa pentingnya biodiversity itu gitu. Singkatnya itu. Lebih jauh lagi nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, mungkin untuk kickstart sesuai dengan tema hari ini aku pengen kembali ke Mas Venza untuk menjelaskan ya. Aku mau tanya, Mas Venza kan jadi orang Indonesia pertama yang terpilih ikut simulasi hidup di Mars. Mungkin Mas Venza bisa ceritain dulu secara singkat aja gimana Mas sampai kepilih, itu prosesnya gimana? Ya, penuh kebetulan sih sebenarnya karena waktu tahun 2016 kebetulan International SETI Conference yang pertama itu ada satu pameran di tahun yang sama. Singapura punya Art Science Museum yang sangat kredibel untuk menerangkan ke publik dengan sangat clear benda-benda yang dibawa oleh NASA, sekian kontainer, terus kemudian dirancang sedemikian rupa. Nah, NASA beserta kuratornya mencari satu orang seniman yang kemudian bisa berkolaborasi dengan mereka membuat satu karya dengan tema yang spesifik untuk dipamerkan bersama dengan artefak-artefak yang dibawa dari NASA. Itu kemudian pada waktu SETI Conference kita juga mengundang salah satu pembicaranya dari Art Science Museum dan salah satu pembicara yang lain adalah salah satu direktur Mars Society yang ada di Jepang. Namanya Murakami. Nah, setelah conference iseng-iseng nih Yusuke Murakami ngomong, kamu tertarik nggak kalau misalnya ikut
seleksi untuk pelatihan Mars gitu. Wah, mau banget gitu. Maksudnya itu sesuatu yang nggak ada dalam bayangan saya sebelumnya mungkin. Yeah. Tapi kalau ini apa namanya persiapan preparation-nya menurut dari sisi kesehatan, protokol, bahasa dan lain sebagainya itu 2 tahun minimal. Jadi 2016 terpilih, terus persiapan 2 tahun, dapat jadwalnya 2018 di Utah gitu, Mas. Oke, nah mungkin audiens juga penasaran, saya juga penasaran proses di dalamnya gimana. Tadi kan proses di belakangnya. Nah, tapi sebelum ke Mas Venza, aku mau ke Mbak Sharlyn ini. Tanya soal, kita kan lagi trending, maksudnya space science tuh lagi on the rise lah. Kemarin SpaceX juga berhasil menerbangkan kru manusia pertama gitu ke orbit gitu ya, ke ISS gitu. Nah, jadi kan perbincangan soal kita nanti mau jadi multiplanetary species itu menjadi perbincangan yang besar gitu. Nah, aku mau nanya ke Mbak Sharlyn, gimana sih sebenarnya dari sisi genetika dan mungkin dari sisi etisnya, apakah kita harus merubah genom kita sih, genetika kita apakah harus berubah ketika kita memang akan menjadi multiplanetary species pada akhirnya gitu? Silakan Mbak. Wah, ini seru sih, tapi kalau pertanyaannya apakah genom kita itu harus berubah, itu tuh sebenarnya kayak tergantung paradigma gitu. Kayak apakah manusianya yang harus disesuaikan untuk tinggal di lingkungan yang benar-benar ekstrim, atau sebaliknya kita ubah dulu lingkungan yang ekstrim itu jadi friendly, jadi jauh dulu seperti itu, sehingga badan kita yang seadanya bisa tinggal di situ gitu kan. Nah, jadi kayak kalau misalnya tujuannya adalah untuk kita beradaptasi, ya memang kayak science fiction-nya sih arahnya sih ke arah modifikasi genetik ya. Misalnya teknologi kan banyak udah canggih-canggih, ada CRISPR dan segala macam, meskipun emang belum terbukti, tapi emang kayaknya ujungnya bakal possible lah. Misalnya manusia diedit gennya supaya meskipun oksigennya lebih rendah dia lebih kuat dan segala macam. Cuman ini emang pertanyaannya itu adalah nanti etiknya gimana gitu kan. Itu satu, etiknya gimana. Terus nomor 2 itu adalah kalau kita mengubah genetik diri kita at what cost? Dampak sampingnya itu apa? Terus ke depannya gimana gitu kan. Nah, sehingga yang lebih masuk akal itu adalah gimana supaya kita men-terraforming planet-planet lain yang kondisinya masih ekstrim atau habitable gitu kan. Nah, di sini saya tuh mau menyoroti alternatif yang kedua nih, gimana genetik terraforming ya? Bukan terraformingnya ini. Nah, di sini kalau Pak Medi Nusantix kita itu kan emang spesialisasinya kan di genomics dan microbiome kan. Nah, di sini aku ingin sharing sedikit kalau dulu itu kan kita melabel kayak diri kita manusia, kucing hewan, monstera tanaman misalnya kayak gitu kan. Nah, cuman dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya teknologi genomics, di mana kita tuh bisa melabelkan, ini spesies ini, bahkan yang nggak terlihat hanya dengan kode-kode ATGC gitu kan. Nah, akhirnya kita tuh baru tahu kalau ternyata kita semua ini tuh sebenarnya nggak 100% manusia loh. Maksudnya dari sisi jumlah sel yang hidup di badan kita, sel manusianya itu cuma 50%. Nah, 50% itu apa? 50%-nya lagi itu adalah microbiome. Nah, microbiome itu apa sih? Microbiome itu adalah kumpulan dari bakteri, jamur, virus, archaea, dan mereka tuh emang hidup di seluruh badan kita. Banyak di mulut apa lagi, di hidung ada, paru-paru ada, kulit ada banyak, di usus apa lagi gitu kan. Nah, terus di sini tuh sebenarnya teknologi tinggi itu kadang mengajarkan kita ironi kehidupan gitu. Jadi ironi yang dilihat dari ini adalah, wah ternyata kita itu separuhnya bukan manusia. Terus ternyata microbiome ini kalau jumlahnya seimbang, diversity-nya itu benar-benar diverse, jadi bervariasi banget, imunitas kita tuh lebih kuat, spektrum perlindungan itu juga lebih kuat, kayak gitu. Tapi kalau namanya sebaliknya, kurang diverse, misalnya cuma 3 spesies aja, segala macam, ya kita rentan lah. Ini juga mengajarkan kenapa ada orang yang dikit-dikit gampang sakit, ada yang kebal aja gitu kan. Beda, jadi kayak betul nggak selalu steril loh. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, kita mendapatkan microbiome itu dari mana?
lagi-lagi kita mendapatkan microbiome itu adalah dari lingkungannya. Jadi tiap kita jalan ke malam ada transfer bakteri. Kita makan makanan, bakterinya juga masuk kayak gitu kan. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah balik lagi ke statement yang tadi, antara genetik kita yang menyesuaikan untuk tinggal di lingkungan yang ekstrim atau di terraforming dulu supaya kita bisa hidup ke sana. Nah, kalau dari perspektif microbiome ini, ya yang lebih masuk akal sebenarnya yang kedua. Karena ujung-ujungnya tuh antara manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan, apa yang kita makan, itu semua ada siklus alamnya dan itu saling terkait. Satu aja bergeser, misalnya satu spesies saja hilang, ya kita juga nggak tahu, itu satu spektrum lingkungan kita juga udah hilang. Jadi kira-kira itu dulu. Ya, berarti sebenarnya kalau ketika manusia mau berangkat menjadi multiplanetary species, dia nggak bisa berangkat sebagai spesies sendirian gitu ya. Kurang lebih gitu ya, harus membawa berbagai macam spesies lain untuk dibawa ke sana gitu. Karena di dalam tubuh kita ada banyak microbiome tadi gitu ya. Nah, mungkin nanti aku mau penasaran banget juga soal microbiome, mungkin nanti kita dalemin lagi, tapi aku balik lagi ke Mas Venza, mau nanya soal Mas waktu simulasi itu, sebenarnya ngapain aja sih Mas waktu simulasi di hidup di Mars itu? Mungkin Mas Venza bisa ceritakan? Ya, ada banyak sekali sih Mas. Ada yang bisa diceritakan, ada yang nggak bisa diceritakan. Oke. Yang bisa aja kalau gitu Mas. Yang bisa diceritakan karena waktunya sangat singkat ini, saya akan singkat ya. Yang pertama itu sebenarnya yang paling susah itu adalah protokol. Protokol itu kita menghadapi COVID-19 ini, kita harus bermasker, mencuci tangan, social distancing dan sebagainya. Begitu juga dengan kalau kita persiapan untuk meninggalkan planet bumi, kita harus ada protokol yang sama sekali lain dengan manusia. Nah, tadi kalau disinggung tentang bagaimana sih merubah genetik manusia gitu, itu yang salah satu pelajaran yang juga diajarkan di sana, karena sangat tidak mungkin sebenarnya menurut para saintis, masih 50-50 ketika Mars itu dijadikan koloni manusia atau enggak, karena saya termasuk dalam golongan yang saya sangat tidak setuju untuk menjadikan Mars sebagai tempat untuk manusia berkoloni dengan perspektif yang sangat-sangat membahayakan, baik dari radiasi, temperatur, atmosfer, gravitasi, space game, infrastruktur dan lain-lain. Jadi belum lagi nanti masalah kita beradaptasi dengan tools yang kita bawa dari bumi, teknologinya. Itu salah satu pelajaran yang kita dapatkan selama 1 bulan tinggal di desert yang disetting sedemikian rupa sehingga kita memperoleh satu pelajaran yang cukup kayak semi militer sebenarnya, karena protokolnya sangat-sangat ketat dan kita tidak boleh misalnya kehabisan oksigen. Misalnya kita kalau pas EVA gitu ya, extravehicular activity itu kita harus benar-benar bisa menghitung durasi waktu untuk kapan oksigen itu akan habis dan kapan ketika kamu merasa sudah hampir kehabisan oksigen dan kru yang lain bisa menyelamatkan nyawa kamu. Nah, itu yang timbal balik seperti itu yang sangat sulit sebenarnya sehari-hari kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa mendapatkan air. Di sana juga ada lab di samping rumah, di samping domnya itu ada namanya greenhouse itu yang di sana kita harus bisa menanam tanaman yang kemudian kita bisa konsumsi dengan sangat mudah dan harus tumbuh dengan cepat dan harus nutrisi yang untuk tanamannya harus pas. Makanya kita timnya itu namanya Crew 191 tim Asia karena kita semuanya Asia. Saya orang Indonesia 1 dan 6 yang lainnya diambil dari Jepang dan kita semuanya berbeda-beda occupation-nya atau tugasnya yang ada ahli biologi, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli mesin, ada yang astronom amatir dan lain-lain. Jadi kita beranjak dari situ harus menyesuaikan dengan apa sih alam di Mars itu seperti apa sih gitu. Misalnya kita harus tahu ya radiasi sangat tinggi yang disebut namanya solar energetic particle. Itu SEP itu sangat-sangat membahayakan untuk seorang manusia dengan genetik saat ini untuk bisa
lari dari bumi dan menempati satu tempat yang lain. Misalnya Mars. Kenapa sih kok Mars itu jadi trending topik gitu? Ya karena yang terdekat. Mars itu menjadi salah satu yang paling dekat dan satu-satunya yang paling dekat. Makanya dengan teknologi yang ada sekarang, misalnya NASA bilang bahwa beberapa tahun yang lalu, 2040, terus lagi 2030, turun lagi 2025, 2000, apalagi gitu, 2024 bahkan yang terakhir ya sekarang newsnya. Ada yang swasta, SpaceX misalnya. SpaceX dia pernah mengklaim bahwa saya bisa ke sana one way itu 2,5 tahun gitu. Oh enggak, terus direvisi lagi tahun berikutnya 9 bulan. Oh enggak, direvisi lagi sekarang ambisinya Elon Musk adalah 3 bulan gitu. Nah itu yang kita bersama-sama khususnya untuk orang Indonesia saat ini adalah rajin-rajinnya belajar dan untuk mengembangkan inovasi dari segi teknologi. Jadi kalau misalnya pernyataan-pernyataan antar space science atau di area space science dan para space agency itu perbedaan yang terukur adalah mayoritas masalah waktu dan masalah teknologi. Jadi kalau misalnya salah satu pelajaran juga yang kita dapatkan di sana adalah mengukur tingkat teknologi yang kita bisa ambil dan kita bisa mengukur diri kita sendiri sebagai seorang manusia, kapan akan ke sana, teknologi apa yang akan kita bawa, support lab apa yang akan kita siapkan, dan protokol apa yang harus kita lakukan. Itu semuanya semua mix jadi satu. Jadi kalau misalnya ceritakan satu-satu mungkin akan lama sekali. Itu intinya. Oke. Mungkin tadi mengangkat dari Mas Venza punya poin ya, karena sekarang kayaknya malah bukannya makin dipermundur timeline-nya, tapi baik dari sisi space agency yang pemerintah maupun dari swasta, timeline-nya justru makin maju. Mereka dengan kemajuan teknologi yang ada semakin positif lah gitu. Oh, kita bisa lebih cepat lagi pergi ke Mars. Mungkin aku ke Mbak Sharlyn nih. Kalau memang progressing-nya secepat itu gitu. Nah, di sisi genomik sendiri mungkin dari sisi tadi microbiome gitu. Se-ready apa sih sebenarnya kalau ambisi perginya sampai secepat itu? Berarti kan tadi Mas Venza pun bilang sebenarnya dia nggak suggest, dia adalah di pihak yang tidak, Mas Venza adalah di pihak yang tidak suggesting bahwa kita harus mengkolonisasi Mars karena begitu besarnya ininya tekanannya ataupun challenge yang harus kita tantang. Nah, kalau dari Mbak Sharlyn dari sisi genomics, microbiome-nya gimana nih Mbak? Tadi saya agak miss, jadi kayak targetnya human colonization di Mars itu tahun berapa? Dari space agency-nya tadi? Kalau klaim terakhir itu kalau NASA itu bisa menerbangkan astronot ke sana, jadi bukan membuat koloni ya, menerbangkan astronot. Itu 2030, tapi Elon Musk mengatakan yang terakhir adalah kurang dari 2030 dia akan ke sana. Jadi klaim-klaim yang seperti itu yang terjadi sekarang. Jadi baru astronotnya kan, belum untuk koloni kan di situ kan? Iya, belum sampai koloni, masih mengikuti ya. Jadi kayak yang seru dari sisi genomics ini, mungkin sebelum saya jawab dengan langsung, ini ada sedikit konteks lah. Ini ada ceritanya nih sungguh kisah nyata dari Yellowstone National Park. Jadi ceritanya di situ kan ada banyak spesiesnya, di situ kan pasti ada kijang, ada serigala, ada reptil, ada apa, ada insek dan segala macam. Nah, itu ada satu, wah serigala nggak usah ada di sini deh, matiin aja serigalanya semuanya, gitu. Nah, kirain dengan nggak adanya serigala yang notabene jahat, itu ekosistemnya bakal nggak kenapa-napa, kirain begitu hipotesanya kan. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata herbivore-nya itu overpopulation, rumputnya rusak, inseknya terganggu, akhirnya seluruh ekosistem rusak. Terus begitu serigalanya diintroduce lagi ke taman itu, ekosistemnya tuh jadi membalans lagi, jadi lebih bagus. Nah, inilah begitulah hidup gitu ya. Jadi kayak nggak ada spesies pun yang nggak ada gunanya gitu. Dan setiap spesies meskipun dia kelihatannya paling nggak penting atau paling serem, itu semua sebenarnya matters gitu kan. Nah, ini juga merupakan hal yang harus kita pikirkan kalau kita mau punya rumah lain selain bumi gitu kan. Kita tuh harus bisa menjaga supaya ekosistem itu tetap balance, karena ekosistem itu sendiri adalah support system kita. Nah, sekarang genomics sudah sejauh mana gitu kan. Nah, yang lagi heboh sekarang ini ada proyek internasional.
habisnya tuh dananya tuh udah kayak miliar dolar lah, ratusan miliar Biome Genome Project. Jadi apa yang dilakukan di sini, semua spesies yang ada di bumi dalam waktu 10 tahun ditargetkan untuk dilakukan whole genome sequencing. Kayak kita whole genome sequence COVID itu cari vaksin gitu kan. Nah harapannya begitu kita udah lihat whole genome-nya, kita tuh bisa tahu oh dia unik karena ada genetik ini. Terus oh ternyata di dalam satu ekosistem ini isinya tuh siapa aja. Nah dari situ harapannya kita mengerti bagaimana ekosistem itu bekerja, begitu. Nah ini tuh sebenarnya emang apa ya, visinya Nusantics itu sebenarnya ini sih kayak ngasih tahu kalau emang balance itu penting gitu, dan biodiversity itu harus. Cuman kan sebenarnya untuk kalau di bisnisin hal-hal kayak gini sebenarnya masih ngawang ya. Kita dari dulu juga udah dikasih tahu untuk menjaga lingkungan gitu kan, tapi nggak pernah tahu kenapa gitu kan. Nah makanya tadi kalau di awal-awal kan disebut Nusantics itu kan masuknya di skin kan. Nah karena di kulit pun juga kayak gitu, di kulit kita itu bakteri dan salah-salah dikit jerawat kak gitu kan. Nah jadi apa kalau ngomongin apakah kita bisa membuat ekosistem yang stabil untuk kita hidup di Mars dan segala macam, kayak sih masih jauh kak. Masalahnya untuk menjaga kulit kita biar nggak jerawatan aja susahnya minta ampun gitu kan. Ya aku pernah dengar juga kadang-kadang kenapa kita kalau pindah misalnya lagi jalan-jalan ke luar negeri lalu salah makan lalu perut kita nggak enak, katanya karena microbiome di dalam usus kita tuh berbeda gitu kan, karena yang di sana punya jenis bakteri yang tidak kita punyai gitu. Jadi ketika kita makan makanan yang berbeda perutnya jadi belum terbiasa gitu, karena mikrob di dalamnya itu nggak bisa membantu kita mencerna makanan lokalnya gitu. Nah mungkin sebelum kita diskusi lagi, aku masih mau mengingatkan kalau teman-teman audiens ada yang mau bertanya, bisa tanya di video.com, di chat box-nya. Nah, mungkin tadi bilang soal itu ya, bahkan untuk pindah negara aja seringkali kita merasa sakit karena microbiome di dalam gut kita beda sama microbiome yang dibutuhkan untuk mencerna makanan tertentu di daerah tertentu gitu. Nah, kalau Mas Venza sendiri, waktu penyesuaian itu mengalami hal-hal semacam itu nggak Mas di dalam simulasinya? Kayak, oh ternyata iya ya ada ketidaknyamanan yang cukup mengganggu sekali gitu. Bahkan ini masih simulasi ya, belum benar-benar hidup di sana gitu Mas. Ya pasti, tapi ada yang menarik ini kalau soal bicara soal makanan, soal perut, soal kebiasaan kita sesuatu, terus kita datang ke tempat yang baru dengan konsumsi yang baru pula gitu. Itu justru kalau misalnya kita mempersiapkan teknologi itu dengan baik dan benar, kita hampir setiap hari itu makan yang namanya space food. Itu kayak odol gitu kan, sifat bentuknya. Jadi ada dua pasta istilahnya ya. Kalau di kita buka terus langsung makan gitu. Pagi 2, siang 2, dan malam juga 2 gitu. Nah, itu sudah cukup untuk energi kita selama 6 jam. Jadi kalau saya sih nggak pernah merasa kelaparan di sana, tapi kalau kita terbiasa dengan pola makan yang menggunakan zat yang bisa dilihat banyak gitu, terus kita merasa kenyang sebelum makan atau kita merasa kurang kenyang terus padahal makanan sudah habis, itu juga ada kebiasaan-kebiasaan itu yang harus dirubah. Seminggu pertama yang paling berat itu adalah masalah mental dan psikis, karena kita tinggal di satu dom yang diameternya hanya 6 meter, dan itu ada 7 orang hidup bersama dengan kamar yang super kecil dan 2 robot. Jadi kita dikasih pet-nya itu anjing robot, yang satu bisa berbahasa Inggris, yang satu bisa berbahasa Jepang. Itu salah satu sponsor karena dari Sony Corporation mensponsori itu. Jadi Mars Society itu sponsornya dari banyak ya. Kalau dari SpaceX itu dengan yang namanya Mars Foundation itu dia mengirimkan observatorium kecil gitu, ditaruh di desert. Terus NASA mengirimkan infrastruktur, Mars Society membuat lokasi dan hardware-nya, dan masih banyak lagi sponsornya. Nah, terutama yang robot ini yang unik karena kita harus bisa memberi makan dengan tanpa makanan yang kita sebelumnya untuk robot yang hidup bersama kita. Nah, tujuan kenapa kita hidup dengan robot? Karena
kita seringkali kalau kita ketemu orang itu terus dalam kamar yang kecil, kita bisa stres ya, bisa stres dan kita bisa berantem gitu. Ya itu ya, sekarang aja Mas lagi isolasi sekarang nih, lagi pandemi, banyak terjadi di rumah tangga kericuan-kericuan karena ya, bareng-bareng terus. Kayaknya ya. Itu yang kemudian yang menariknya, yang tadi saya kembali lagi ke yang makanan tadi, justru ketika kita sudah benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan teori yang benar, dengan teknologi yang kita bawa juga memenuhi standar dan kriteria yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, tahun sebelumnya sudah direncanakan, kita tidak akan merasa itu merupakan satu hambatan. Justru kita mendukung, justru terdukung dengan adanya teknologi tersebut gitu. Nah itu juga yang harus kita lakukan kalau kita mau pindah ke Mars. Jadi teknologi apa sih yang mau kita bawa, itu pertanyaan yang sangat-sangat krusial. Otomatis ya kita harus create a good livelihood, good quality of life di sana gitu, bukan cuma sekedar hidup ada di sana, tapi kayak kehidupan kita benar-benar di sana gitu ya. Nah mungkin nih waktunya itu udah benar-benar mau habis, nggak kerasa diskusinya. Bahkan aku nanya ke chatroom, kayaknya belum ada yang bertanya, mungkin masih terkagum-kagum sama apa yang dibicarakan gitu kan. Nah ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Sharlyn dan juga Mas Venza mungkin ya. Untuk mungkin any last word buat teman-teman semua, misalnya kita nanti harus menjadi dan akan menjadi multi-planetary species gitu, kalau dari genomics maupun dari Mas Venza gitu. Apa sih yang bisa kita harus prepare di luar, mungkin tadi kita udah banyak bicarakan, mungkin apa sih yang kita harus prep supaya kita siap untuk jadi spesies yang spacefaring species gitu. Mungkin Mbak Sharlyn dulu. Ya, jadi kalau namanya dari aku ya, kalau aku tuh ngelihat ke depan space science itu emang penting banget gitu. Cuman kita tuh jangan pernah lupa tentang value humanity yang selalu kita bawa sebagai manusia gitu kan. Jadi kalau emang kita tuh overpopulasi dan segala macam kayak gitu ya emang kenapa enggak gitu kan, menjadikan planet lain sebagai bumi yang baru kan. Nah terus yang kedua itu adalah kayak teknologi itu emang akan selalu memajukan civilization lah, tapi kita harus pasti teknologi itu juga cukup humanis sekali lagi gitu kan. Nah jadi alih-alih mindset itu adalah oke, pakai teknologi setinggi-tingginya, manusia langsung bisa tinggal, bisa visit di situ dan segala macam kayak gitu. Kita tuh juga harus lebih memikirkan gimana supaya planet yang baru itu juga bisa jadi rumah seperti layaknya bumi. Dan untuk ke sana namanya kayak rocket science kayak gitu emang itu penting lah kayak gitu. Cuman yang nggak kalah pentingnya itu adalah sebenarnya pemahaman kita terhadap ilmu kehidupan atau life science itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita sendiri aja belum terlalu paham kayak manusia itu apa sih, terusnya sistem itu gimana, jaga balance-nya gimana, kita juga bakal sulit. Mungkin manusia bakal bisa datang ke planet lain, tapi untuk bertahan hidup bereproduksi belum tentu gitu kan. Betul. Jadi menurutku sih emang ya balance saja, teknologi itu emang harus tetap punya value humanity-nya lah di situ. Ya. Oke, nah Mas Venza tadi mungkin bisa dijawab sekaligus, ternyata ada satu pertanyaan dari audiens, nanya, tadi kan yang masuk tuh yang makan, nah keluarnya itu gimana Mas? Mungkin sekalian dijelaskan, dan sekalian, karena penting tuh, yang keluar tuh penting buat kualitas hidup kita, jangan cuma mikir apa yang dimakan doang. Gitu. Silakan Mas. Ya itu salah satu yang mungkin, ya sangat-sangat, sangat tidak etis untuk diceritakan mungkin. Jadi kalau kita ya, metabolisme dalam perut itu, kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu yang dalam durasi waktu tertentu, sering, dan materialnya sama, kotoran kita akan sedikit. Nah, kotoran yang sedikit itu biasanya, kalau di astronot, kalau pelatihan itu sebenarnya, mohon maaf ya, ini itu ada kamera di sana, Mas. Jadi, kalau kita, kan, supaya kotoran itu tidak melayang kemana-mana, jadi ada lubang yang harus pas gitu. Mungkin untuk menyikapi bagaimana kita membuangnya, dan kotoran itu juga tidak dibuang, kotoran itu kita akan tampung yang namanya di-recycle lagi ya untuk tanaman itu. Sama kematian, film kematian sama persis.
Oke, Mas. Mungkin tadi aku mau menutup sesinya karena waktunya sebenarnya udah mau habis. Banyak banget pertanyaan dari saya juga sebenarnya pengen ditanya baik ke Mbak Sherlyn maupun ke Mas Venza. Mungkin dari tadi Mbak Sherlyn sudah memberikan penutupan. Mungkin Mas Venza ada kata-kata terakhir sebelum kita menutup sesinya. Ya, ya saya ingin mengulang tentang salah satu prinsip bahwa manusia itu sebenarnya manusia bumi harus tinggal di bumi untuk berkoloni, untuk sosialisasi dengan manusia lain, dan untuk regenerasi, dan untuk mempunyai anak, mempunyai keturunan, dan lain sebagainya. Kondisinya harus sesuai dengan apa yang mereka beradaptasi atau berevolusi pada awalnya. Jadi itu kata kuncinya. Jadi kalau misalnya kita ekspansi ke planet Mars, saya sangat setuju bila itu dijadikan sebagai laboratorium. Saya sangat setuju, sangat mendukung. Bahkan saya sudah juga membuat beberapa tulisan untuk dikirimkan ke sana tentang ini. Nah, tapi yang paling menarik ketika sebenarnya Jupiter itu punya bulan yang sangat banyak, Mas, dan beberapa di antara jauh lebih layak daripada Mars. Jadi kenapa kita belum sampai ke sana? Karena teknologinya yang dipunyai oleh manusia di bumi belum bisa untuk mencapai ke sana, terlalu jauh dan terlalu sulit karena ada asteroid belt yang antara Mars. Nah itu yang kemudian menariknya adalah bahwa Mars ini sebenarnya hanya sebuah eksperimen kalau kita kalau sesama di Space Science itu mengemukakan bahwa kita sangat setuju, sangat mendukung bila Mars itu dijadikan laboratorium untuk ilmunya atau masukan-masukan yang didapat di sana, semua observasinya dikembalikan lagi ke bumi untuk kesejahteraan manusia di bumi. Ya. Berarti sebenarnya menutup sesi ini aku bisa bilang bahwa sebenarnya kita on the same page gitu ya. Kita percaya bahwa bumi ini masih punya nilai luar biasa bagi kehidupan manusia. Dan bahkan kalaupun nanti kita menjadi multiplanetary species, kita nggak bisa pergi sendirian. Kita harus menterraform dalam artian kita membawa juga spesies-spesies lain gitu. Jadi yang jadi multiplanetary bukan cuma spesies manusia, tapi mungkin banyak spesies lagi yang dibawa sama manusia. Dan yang penting mungkin ketika tadi kayak Mas Venza bilang, selain kita cuma pindah ke sana, tinggal di sana, tapi juga penting untuk kita membangun penting untuk punya kualitas kehidupan yang baik gitu. Karena manusia kan dasarnya bukan cuma hidup sistem biologis gitu, tapi ada sistem sosialnya, ada sistem humanity, aspek humanity yang tadi Mbak Sherlyn bilang. Oke, nah terima kasih Mas Venza dan Mbak Sherlyn untuk sharing singkatnya di siang hari ini. Terima kasih. Salam buat kerabat dan semuanya. Sehat-sehat selalu ya di Nusantix dan juga di HON. Ya, terima kasih. Nah, untuk terima kasih buat video.com, video dan juga Cakap sebagai streaming partner dan juga Benih Baik sebagai charity partner. Serta para pendukung acara lainnya, Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel bisnis dan lifestyle. Para sponsor, Merck, Indica Energy, Petrosi, British Council, dan Plus Jakarta. Oke, terima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan sesi The Genetics of Making Human Fits for Outer Space. Jangan lupa untuk cek channel lain karena masih banyak sesi-sesi lain yang luar biasa menarik. Mungkin nanti kita ketemu lagi juga sama Mbak Sherlyn dan Mas Venza di kesempatan lain karena sebenarnya masih banyak banget aku yakin pertanyaan-pertanyaan soal genomic dan juga space science. Oke, demikian sesi siang hari ini. Masih banyak kemeriahan lain di Disrupto Fest 2020 selama 2 hari ini. Saya David Irianto dan juga para pembicara undur diri. Sampai jumpa lagi. Dadah.